Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Lestari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu, kelas 2B dengan NPM A1L020074. Di sini saya akan menjelaskan tentang home visit. Pengertian home visit atau kunjungan rumah. Home visit atau kunjungan rumah adalah suatu layanan pendukung untuk memahami individu dengan cara konselor mengadakan kunjungan ke rumah orang tua siswa dengan tujuan untuk mengenal dan memahami keadaan siswa di rumah. Misalnya hubungan siswa dengan orang tua, dengan kakak atau adik, keadaan sosial ekonomi keluarga, fasilitas belajar di rumah, kebiasaan belajar di rumah, keadaan lingkungan rumah, dan sebagainya. Menurut W.S. Winkel 1995, home visit adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengunjungi rumah siswa untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dan untuk melengkapi data siswa yang sudah ada yang diperoleh dengan teknik lain. Jadi pada dasarnya, home visit atau kunjungan rumah merupakan suatu cara untuk memahami individu dengan cara mengadakan kunjungan rumah guna mencari informasi atau data yang lebih valid. Tujuan home visit. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum home visit adalah diperolehnya data yang lebih lengkap, akurat berkenan dengan masalah klien, serta digalangkannya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka penanggulangan masalah klien. Dengan data yang lebih lengkap dan komitmen, itu penanganan masalah klien khususnya dan penyelenggaraan pelayanan konseling pada umumnya akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan khusus. Ditinjau dari fungsi-fungsi pelayanan konseling, kegiatan KK terfokus pada lebih dipahaminya kondisi klien, khususnya yang terkait dengan kondisi rumah dan keluarga atau fungsi pemahaman. Dengan data yang lebih lengkap, mendalam dan akurat, ini upaya pengentasan masalah klien akan dapat lebih intensif. Komitmen dari orang tua dan anggota keluarga lainnya akan lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan terhadap klien atau fungsi pengentasan. Dengan data yang lebih lengkap dan komitmen orang tua, upaya pencegahan masalah khususnya yang disebabkan oleh faktor-faktor keluarga lebih mungkin untuk dilaksanakan atau fungsi pencegahan. Demikian pula, kerjasama antar konselor dan orang tua memberikan fasilitas yang lebih baik bagi pengembangan dan pemeliharaan potensi anak atau fungsi pengembangan dan pemeliharaan, serta lebih memungkinkan tegaknya hak-hak mereka atau fungsi advokasi. Komponen kegiatan kunjungan rumah melibatkan 3 pokok komponen, yaitu kasus yang ditangani, keluarga yang dikunjungi, dan konselor. Yang pertama, kasus. Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang di dalamnya tersangkut paut seseorang atau lebih klien dan keluarga. Kasus ini terlebih dahulu dianalisis, dipahami, disikapi, dilaksanakan sesuatu perlakuan awal tertentu, untuk selanjutnya diberikan pelayanan konseling yang memadai. Dalam hal ini, perlakuan awal terhadap kasus adalah pelaksanaan kunjungan rumah digunakan dalam pelayanan konseling. Dalam proses yang berbeda, pelaksanaan kunjungan rumah dapat merupakan kegiatan langsung atau tindak lanjut layanan konseling terdahulu terhadap kasus yang dimaksud. Kedua, keluarga. Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi kondisi yang menyangkut A. Orang tua, B. Anggota keluarga yang lain, C. Orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang dimaksud, D. Kondisi fisik rumah, isinya, dan lingkungannya, E. Kondisi ekonomi dan hubungan sosial emosional yang terjadi dalam keluarga. Semua hal yang berkenan dengan keluarga dicermati dalam hubungannya dengan diri dan permasalahan klien. Yang ketiga, konselor. Konselor adalah perencana, pelaksanaan, dan sekaligus penggunaan hasil-hasil kunjungan rumah. Seluruh kegiatan ini dikaitkan langsung dengan layanan dan kegiatan pendukung konseling lainnya.
Asas home visit. Pertama-tama adalah asas kesukarelaan dan keterbukaan kepada klien untuk dilakukan kunjungan rumah. Lebih lanjut dilaksanakan asas keterpaduan, berkenan dengan data yang diperoleh sebagai hasil kunjungan rumah. Asas kerahasiaan diberlakukan, apa yang menjadi rahasia benar-benar dilindungi. Pendekatan dan teknik home visit. Yang pertama, format lapangan dan kolaboratif. Kunjungan rumah menjangkau lapangan permasalahan klien yang menjangkau kehidupan keluarga dan terlaksanakan. Dengan menjangkau yang lebih luas, ini diharapkan penanganan permasalahan klien semakin komprehensif atau intensif. Di samping itu, strategi kolaboratif pun dilaksanakan, yaitu menghubungi pihak-pihak terkait dengan keluarga. Kedua, materi yang perlu diperhatikan saat di hadapan keluarga, yaitu yang pertama, tidak melanggar asas kerahasiaan klien, yang kedua, semata-mata untuk memperdalam masalah klien, ketiga, tidak merugikan klien, keempat, peran klien. Kemudian yang ketiga, peran klien, menyetujui kunjungan rumah yang akan dilakukan klien dan mempertimbangkan perlu tindaknya ia terlibat saat kunjungan rumah. Yang keempat, kegiatan, melakukan wawancara dan pengamatan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki keluarga. Yang kelima, undangan terhadap keluarga. Keluarga dapat diundang ke sekolah sesuai dengan permasalahan klien. Pelaksanaan undangan ini memperhatikan izin dari klien, perlu dipersiapkan materi pembicaraan dan peran klien. Yang keenam, waktu dan tempat. Waktu kunjungan rumah baik kapan maupun berapa lama kunjungan itu dilaksanakan tergantung pada perkembangan proses pelayanan terhadap klien. Kunjungan rumah dapat dilakukan pada awal atau bahkan sebelum pelayanan, sewaktu pelayanan diselenggarakan, atau kunjungan rumah sebagai tindak lanjut pelayanan tertentu. Tempat pertemuan antar keluarga dengan konselor yang paling jelas adalah di rumah keluarga yang dimaksud. Sebagai alternatif, pertemuan tersebut dapat diselenggarakan di tempat konselor bekerja, seperti di sekolah atau di tempat konselor praktik atau bahkan di tempat lain. Yang ketujuh, penilaian. Kegiatan kunjungan rumah dinilai atas proses dan hasil-hasilnya. Kelancaran penyelenggaraan kunjungan rumah sejak dari perencanaan sampai dengan berakhirnya kegiatan harus menjadi perhatian konselor. Partisipasi aktif para anggota keluarga perlu dioptimalkan. Penilaian terhadap unsur-unsur proses dilakukan terus-menerus selama berlangsungnya kunjungan rumah. Operasionalisasi home visit. Yang pertama, perencanaan, seperti penetapan kasus yang memerlukan kunjungan rumah, meyakinkan klien akan kunjungan rumah, menyiapkan data dan informasi yang akan dikomunikasikan dengan keluarga, menetapkan materi kunjungan rumah, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan. Mengkomunikasikan rencana pelaksanaan kunjungan rumah, lakukan kunjungan rumah berupa yang pertama, bertemu anggota keluarga. Yang kedua, membahas masalah klien. Yang ketiga, melengkapi data. Yang keempat, mengembangkan komitmen. Yang kelima, menyelenggarakan konseling keluarga. Yang keenam, merekam dan menyimpulkan hasil kunjungan rumah. Yang ketiga, evaluasi. Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah, mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan data hasil kunjungan rumah, serta komitmen orang tua atau wali. Evaluasi penggunaan data dalam rangka pengentasan masalah klien. Keempat, analisis hasil evaluasi. Analisis terhadap efektivitas penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus. Yang kelima, tindak lanjut. Mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan kunjungan rumah ulang atau lanjutan dan lebih mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan hasil kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat. Yang keenam, pelaporan. Menyusun laporan kunjungan rumah, menyampaikan laporan, dan mendokumentasi laporan. Laporan disusun dalam bentuk
Lapelkung atau laporan pelaksana kegiatan pendukung. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang home visit. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.